Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Muhammad Suta dengan nomor pokok mahasiswa 24100100057 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir pemrograman terstruktur dengan bahasa C++. Di sini saya membuat program manajemen stok di kantin. Pertama di sini saya jelaskan, di atas ini ada yang namanya bagian header, digunakan untuk bulan kamus atau buku panduan yang dipinjamkan oleh program kita. Fungsinya untuk menyediakan objek dasar untuk komunikasi antara pengguna dan program. Selanjutnya ada using namespace std. Di sini adalah instruksi agar kita bisa menggunakan fungsi dasar atau standar dari bahasa C++, yaitu cin dan cout, secara langsung tanpa perlu menulis std.2.2 seperti ini di setiap barisnya. Selanjutnya yaitu ada int main, yaitu fungsi utama yang diawali huruf kurawal dan diakhiri juga dengan tanda tutup kurawal. Ini adalah instruksi yang pertama kali yang akan dijalankan oleh komputer saat program pertama kali dibuka. Selanjutnya di sini ada identitas saya yang sudah saya susun menggunakan tag cout untuk ditampilkan pada program, dan juga di sini ada tag line untuk membuat barisan itu lebih rapi agar memulai garis baru. Selanjutnya di sini ada const int kapasitas. Ini adalah tag konstanta. Sini saya menetapkan angka 3 sebagai batas jumlah barang di kantin yang akan dimasukkan ke dalam program ini. Karena ini menggunakan tag const, artinya nilai dari angka 3 ini tidak bisa diubah secara tidak sengaja di tengah-tengah program. Jadi nilainya itu tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Lalu di sini ada beberapa array. Ada 3 array yang saya buat di sini. Yang pertama ada menggunakan string dengan nama arraynya nama barang. Lalu kapasitasnya mengikuti dari konstantanya di atas, yaitu adalah 3. Lalu ada int stok barang. Ada double, jenisnya double dengan nama arraynya harga barang. Untuk string nama barang, ini untuk menyimpan teks. Untuk int itu akan menyimpan angka atau bilangan bulat atau bisa disebut integer. Untuk tag double itu akan menyimpan angka desimal untuk menyimpan harga per unit barang. Selanjutnya ada int pilihan. Pilihan menyimpan angka menu yang ditekan user, dan i adalah penghitung atau counter untuk urutan array, dan total nilai stok adalah variabel untuk menampung total nilai seluruh stok atau untuk menyimpan jumlah total uang dari seluruh stok yang ada. Saat program dijalankan, maka akan dicetak program manajemen stok kantin. Lalu inline di baris yang baru, do. Saya menggunakan perulangan, yaitu adalah do while, artinya lakukan dulu tampilan menu lalu cek syaratnya di akhir. Program akan terus kembali berputar, kembali ke menu utama selama user tidak memilih angka 3 atau keluar. Nah, di sini ada menu utama. Nomor 1 adalah input nama, stok, dan harga barang. Nomor 2 adalah cek status dan total nilai barang. Dan ketiga adalah keluar. Jadi, selama program dijalankan dan tidak menginput angka 3, maka menu ini akan terus dijalankan. Selanjutnya ada pemilihan, yaitu dengan tag switch. Untuk case yang pertama, switch ini berfungsi sebagai papan navigasi. Jika user memilih angka 1, maka akan diarahkan kepada case 1. Jika memilih case 2, maka akan diarahkan ke case 2 dan seterusnya. Untuk case 1, yaitu ada memasukkan nama barang, jumlah stok, dan harga satuan. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk mengisi array dari nama barang. Selanjutnya di case 2 untuk mengecek status dari suatu barang dan juga jumlah harga barang atau nilainya. Sama juga di sini saya menggunakan perulangan for untuk mengisi array. Di sini dia akan bertanya, memberikan pernyataan bahwa jika stok barangnya lebih daripada 5, maka akan ditampilkan barangnya aman. Namun, jika selain lebih daripada 5, artinya kurang daripada 5,
maka akan tampil hampir habis dan dia akan menampilkan harga per barangnya dan juga totalnya. Nah, di sini saya juga menambahkan untuk total nilai stok, yaitu dihitung dari total per barang, yang mana total per barang ini adalah stok barang dikali dengan harga barang. Di akhir, di sini saya menambahkan untuk menampilkan hasil akhir dari perhitungan, yaitu total nilai dari seluruh stok. Nah, untuk di kasus ketiga atau pilihan ketiga, maka akan menampilkan kata ucapan terima kasih telah menggunakan program ini, yang artinya akan mengeluarkan daripada program. Dan jika menginput angka yang tidak sesuai dengan yang ada pilihan di menu, maka akan menampilkan defaultnya pilihan Anda tidak valid. Nah, di sini ada penutup dari do while tadi. Di sini ada pilihan. Pilihan tidak sama dengan 3, maka selama pilihan bukan 3, maka menu akan terus muncul. Lalu di sini ada return 0. Ini menandakan program telah selesai berjalan dengan sukses tanpa error. Program ini adalah sistem manajemen inventaris yang menggabungkan array untuk menyimpan data, perulangan untuk efisiensi input, dan logika percabangan untuk menentukan status stok secara otomatis. Puncaknya, program ini menggunakan operator aritmatika untuk menghitung total aset yang tersimpan dalam stok kantin. Di sini akan saya jalankan. Tampilannya akan seperti ini. Pertama-tama akan menampilkan identitas saya terlebih dahulu sebagai pembuat. Di sini akan diarahkan pada menu utama, yaitu pertama input nama, stok, dan harga barang. Langsung saja kita pilih, kita masukkan angka 1 dan enter. Maka akan tampil data barang ke 1, masukkan nama barang. Misalnya di sebuah kantin ada sosis, enter. Maka akan muncul masukkan jumlah stok. Kita masukkan saja misalnya ada 12 dan harga satuannya adalah 2000. Akan masuk kepada data barang kedua, kita masukkan lagi namanya, misalnya roti, jumlah stoknya 4, harga satuannya 5000. Data barang ketiga, kita masukkan misalnya coklat, jumlah stoknya 3000. Saat kita enter, karena pada nilai konstantanya mempunyai kapasitasnya 3 saja, maka untuk data barang itu hanya akan terisi 3 saja. Jadi ketika ketiga data barang sudah diisi dan kita klik enter, maka akan muncul semua data berhasil disimpan. Lalu di sini menu utama ditampilkan kembali. Selama kita tidak menginput angka 3, maka menu utama akan terus dicetak. Di sini kita akan pilih menu kedua, maka akan muncul laporan stok dan nilai barang. Yang pertama yaitu ada sosis, stoknya 12 artinya aman karena lebih daripada 5. Harganya 2000, totalnya 24.000. Untuk roti, stoknya 4 karena kurang daripada 5, maka akan muncul statusnya hampir habis. Harga satuannya 5.000, totalnya adalah 20.000. Untuk data yang ketiga, coklat, stoknya ada 5, hampir habis. Di sini karena saya tidak menambahkan. Nah, seharusnya jika di sini ditambahkan lebih besar dari sama dengan 5, maka jika kita menginput angka 5, di sini akan tampil aman. Namun karena di sini saya tidak menambahkan sama dengan, jadi angka 5 itu dianggap angka dengan status hampir habis. Harganya 3000, totalnya adalah 15.000. Untuk nilai seluruh stoknya adalah 59.000, artinya adalah nilai dari semua harga di sini. Nah, karena menu 1 dan 2 sudah kita pilih, maka di sini kita akan pilih angka 3 untuk keluar dari programnya. Akan tampil terima kasih telah menggunakan program ini dan kita sudah keluar dari program manajemen stok kantin. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam penjelasan dan pembuatan program ini. Saya harap dari banyaknya kekurangan ini saya dapat belajar dan untuk bisa berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian sampai di sini. Ampun maaf berelaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.